Shalom semuanya, apa kabar yang ada di Zoom maupun YouTube? Shalom. Iya, mana ini wajah yang penuh sukacita malam hari ini? Buka kamera dong. Ya, apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu dan tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Malam hari ini, mari kita ingin buka persekutuan malam hari ini. Kita semua berkumpul di tempat ini melalui online Zoom dan YouTube. Pasti kita tahu satu nama yang penuh kuasa. Siapa itu namanya? Belum kedengeran. Siapa namanya? Yesus. Ya, namanya Yesus. Karena Tuhan kita Yesus adalah Allah yang dahsyat. Mari kita puji Dia. Kita bersorak-sorai akan kebaikannya. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya
Jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Siapa nama yang penuh kuasa? Namanya siapa? Yesus. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Dia yang curahkan berkat bagi kita. Alangkah indah jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Namanya siapa? Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus, Yesus, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Ya, nama yang penuh kuasa. Teriakan haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi namanya. Haleluya. Yeay. Katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Umat katakan, Yesusku, Yesusku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Lebih tinggi katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau hebat, terbesar di bagiku. Katakan, Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sama-sama kita teriakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Mari kita masuk persekutuan doa malam hari ini. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Kau boleh kumpulkan kami dengan iman yang sama Tuhan, dengan kerinduan yang sama untuk memuji dan memuliakan Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami undang Engkau hadir Tuhan Yesus. Kami ingin bersyukur terlebih atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami alami, dalam setiap apapun yang kami miliki, Engkau yang memberi, Engkau yang boleh memberkati kami, melingkupi kami, melindungi kami, setiap kami dan keluarga kami. Inilah setiap ucapan syukur kami Tuhan. Melalui lagu ini kami ingin memuji Engkau Tuhan. Kami ingin memanggil Engkau Tuhan. Yesus, 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 padamu ku berseru.
Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari kita ulangi sekali lagi pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji nama-Mu, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih. Oh,
yang hidup. Kami ingin memuji Engkau, Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang melawat dari setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap kesehatan yang boleh kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami rasakan hingga hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, untuk segala kasih-Mu dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk setiap kekuatan yang Engkau selalu berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kami. Semuanya ini membentuk kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu kepada keluarga kami. Kami sehat semua. Kami sungguh memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kasih Yesus. Yesus. Terima kasih Yesus untuk penyakit yang sulit kami rasakan, untuk menunjukkan bahwa kami penuh kelemahan dan membutuhkan Engkau. Terima kasih Yesus. Kasih Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ini kami Tuhan Yesus, setiap ucapan syukur kami Tuhan. Malam hari ini kami ingin undang Engkau hadir Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Jamah kami Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap sakit penyakit kami, Kau pulihkan malam hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kami ingin undang Kau Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mohon lawatan-Mu hadir Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus. Kau boleh memulihkan kami, hati kami yang hancur, hati kami yang haus kepadamu. Kesedihan kami Engkau ubah menjadi sukacita Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku,
Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami ingin tinggikan Engkau, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya. Kami ingin menyembah Engkau. Mari kita tinggikan Dia. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, oh, oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, oh, Yesus, oh, lebih dalam
Mari kita tenangkan hati kita. Kita ingin dengar Tuhan, ingin berbicara pribadi lepas pribadi dengan kita. Terima kasih ya Tuhan, untuk setiap lawatan-Mu Tuhan, setiap jamahan-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami yang rindu untuk Engkau sapa melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini kami ingin duduk diam, kami ingin rendahkan hati kami Tuhan, untuk menerima setiap benih firman-Mu. Lingkupi kami Tuhan, setiap ruangan yang kami pakai, setiap alat-alat komunikasi yang kami gunakan malam hari ini. Bajak hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami boleh mengerti setiap firman-Mu Tuhan, setiap kasih-Mu, surat cinta-Mu kepada kami. Malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang Kau kasihi, Bapak Franz Albert Siman Tuhan. Kami ingin serahkan dalam tangan penyertaan-Mu, biar apa yang boleh muncul dalam setiap pemberitaan firman dari Bapak Albert Siman merupakan benih firman yang berasal dari Engkau. Berikan akal budi yang terang bagi beliau Tuhan, untuk dapat mewartakan sabda-Mu Tuhan, sabda penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, beracaralah, kami siap mendengar. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bapak Franz Albert Siman untuk waktu dan tempat. Kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Bro Henry atas pujian dan doa yang diberikan sehingga mengantar kita, mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam renungan pada malam hari. Senang sekali saya pada malam hari ini bisa bersama-sama dengan saudara-saudari sekalian dalam PDKK Elsa Cikarang dari Elizabeth Ministry. Ini adalah kali pertama saya membawakan pewartaan di PDKK Elizabeth Zakaria Cikarang ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Franz Albert Siman. Saya berasal dari Paroki Pantai Indah Kapuk, Regina Coeli, Jakarta Utara. Dan saya tergabung di dalam komunitas Immanuel dan merupakan bagian dari pengajar dan pewarta BPK PKK KAJ. Untuk memulai renungan kali ini, izinkan saya untuk share screen untuk bisa kita sama-sama masuk ke dalam firman. Sebentar ya. Oke, baik. Oke, tema pada malam hari ini adalah harapan pasti ada. Ya, yang kita ambil dari ayat yang dari Mazmur 31 ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sebagai seorang Katolik, kalau kita bicara tentang harapan, kita pasti pernah mendengar ya, ada 3 pondasi utama
dalam ajaran Kristiani, yaitu adalah iman, harapan, dan kasih. Begitu pentingnya harapan itu sehingga dijadikan fondasi paling utama di dalam hidup Kristiani. Karena hidup tanpa harapan itu seyogyanya itu adalah mati. Orang yang tidak lagi memiliki harapan itu tidak lagi memiliki keinginan ataupun keinginan untuk melanjutkan kehidupan, sehingga diibaratkan orang yang tidak memiliki harapan adalah orang yang mati. Setiap manusia ketika dia dilahirkan, dia pasti memiliki harapan-harapan. Hanya saja harapan-harapan ini ada yang dia bisa berubah-ubah, ada yang bisa berkembang, ada juga yang bisa berguguran sesuai dengan kondisi yang kita alami atau kita hadapi. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin juga kita menyamakan definisi daripada harapan. Ya. Apa itu harapan? Harapan adalah suatu keinginan akan sesuatu yang baik yang belum terjadi dan belum kita lihat. Ya. Jadi saya ulang ya, harapan adalah suatu keinginan akan sesuatu yang baik yang belum terjadi ataupun belum kita lihat. Kalau sudah terjadi, itu bukan lagi harapan, itu menjadi kenyataan. Ya. Dulu waktu saya masih single, ya, saya berharap saya bisa mendapatkan pacar yang cantik. Ya, semua pasti pria-pria pasti berharap hal yang sama ya. Pasti ingin pacar yang cantik kalau wanita, pria yang ganteng ya. Nah, pada saat itu saya mencari terus wanita yang cantik tersebut untuk menjadi pacar saya. Setelah saya mendapatkan, harapan saya bukan lagi mencari pacar yang cantik. Harapan saya berkembang. Saya sekarang berharap saya ingin menikahi pacar saya yang cantik. Dan setelah menikah, harapan itu berkembang lagi. Ya. Jadi harapan itu akan terus berubah-ubah, terus berkembang sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga hal yang penting yang membedakan seorang manusia bukanlah apakah ia memiliki harapan atau tidak. Karena tadi dikatakan, orang yang hidup pasti memiliki harapan. Sehingga yang penting di sini adalah harapan yang ia miliki adalah harapan yang benar. Dan kepada siapa ia menempatkan harapannya. Jadi, apakah harapan yang kita inginkan itu adalah harapan yang benar? Dan siapa yang kita tempatkan untuk mendapatkannya pada manusia, kepada dirinya sendiri, kepada orang tua, kepada teman, atasan, dokter, bahkan tidak jarang juga ada yang menempatkan pada dukun. Ya. Dan seringkali juga harapan-harapan tersebut itu hanya memfokuskan dirinya pada pemuasan hasrat dirinya sendiri. Sehingga maunya berjalan dengan kehendaknya, rancangannya sendiri. Ya, dari Bapak Ibu, untuk boleh membantu saya membacakan Yeremia 17 ayat 5-8. Kalau boleh ada yang membantu saya. Ada yang bisa? Di-mute semua mungkin ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu saya baca aja ya. Oke, baik. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan.
Kalau kita lihat dari bacaan ini, seperti ada dua segmen. Segmen yang atas itu adalah kalau orang mengandalkan Tuhan. Ya. Dikatakan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan hal-hal yang kita baca di situ, nggak ada yang bagus. Segmen yang atas itu, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka hal-hal tersebut yang akan terjadi. Dan segmen yang di bawah adalah diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan. Dan kita baca hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan ketika kita mengandalkan Tuhan. Sebenarnya firman Tuhan ini itu sungguh luar biasa. Karena Tuhan berjanji kepada orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, bahwa segala aspek kehidupannya itu akan diberkati oleh Tuhan. Ini sebenarnya secara tidak langsung Tuhan mengungkapkan rahasia kesuksesan bagi manusia. Ya. Bagaimana kita seharusnya menempatkan harapan kita kepada sumber kehidupan, yakni Tuhan yang Maha Kuasa, dan bukan kepada manusia. Sehingga kita, pada saat kita menempatkan harapan kita kepada Tuhan, kita harus dekat dulu kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dulu, bertumpu kepada Tuhan. Baru pada saat kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, kita taruh harapan kita itu sepenuhnya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara kita mengandalkan dan bertumpu kepada Tuhan? Kalau saudara lihat yang tadi, ayat yang tadi, ada beberapa baris yang saya berikan, warna-warna yang kuning. Sebenarnya Tuhan baik. Tuhan telah memberikan kita jawaban melalui ayat yang luar. Saya akan mengulas satu persatu ya, untuk kita sama-sama melihat apa yang dirahasiakan Tuhan kepada kita. Oke? Yang pertama dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Sebenarnya Tuhan pada saat Tuhan mengatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di air, itu artinya kita menjadi pribadi yang selalu dekat dan selalu melekat kepada Tuhan. Tuhan itu ibarat sumber air kehidupan. Sehingga Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita itu melingkupi kita di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat gambar pohon besar ini yang saya berikan dalam background, semua pohon besar itu sumber kehidupannya apa? Itu adalah air. Bagi pohon itu air utama. Kalau nggak ada air, maka dia tidak akan bisa berkembang. Dan pohon yang dekat dengan air berarti dia telah mendapatkan hal utama di dalam hidup kita. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Pada saat kita dekat dengan sumber kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus, maka sebenarnya kita telah mendapatkan satu keuntungan dibandingkan orang lain. Bahwa kita memiliki sumber kehidupan kita yang akan mengisi kita terus. Di dalam Yohanes 4 ayat 13-14 yang berisi tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria yang hendak menimba air sumur. Dikatakan seperti ini. Jawab Yesus kepadanya, perempuan Samaria, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Di sini Yesus ingin menekankan kepada wanita Samaria agar ia mencari air kehidupan itu sendiri. Ya, karena air yang ada di dunia itu sifatnya hanya sementara. Sedangkan air yang Tuhan berikan ini adalah kekal. Dan ia akan memancarkan terus dalam hidup kita sampai pada hidup yang kekal. Orang yang melekat atau tinggal dekat dengan Tuhan, hidupnya tidak akan terlepas dari tiga hal. Yang pertama adalah doa.
Yang kedua adalah firman Tuhan. Yang ketiga adalah pelayanan atau berbagi kasih. Karena ia telah memiliki kasih, sehingga dia juga harus berbagi kasih. Sehingga langkah pertama yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah tinggallah dan jadilah seperti pohon yang ditanam dekat dengan sumber air. Artinya kita diminta untuk tinggal dekat dengan sumber air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Hal kedua yang Tuhan berikan kepada kita adalah ia akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ya. Pada saat kita sudah tinggal dekat dengan sumber air kehidupan, namun kita bandel, kita nggak mau akar-akar kita mengarah kepada sumber air. Justru kita arahkan akar-akar kita menjauh daripada sumber air. Maka sebenarnya, walaupun anugerah air kehidupan itu sudah diberikan kepada kita, itu akan sia-sia belaka. Karena kita tidak mau mengarahkan, merambatkan akar-akar kita ke tepi batang air tersebut. Artinya kehidupan kita harusnya berakar sangat kuat, memiliki fondasi dan dasar yang sangat kuat hanya kepada Tuhan. Sehingga segala aspek kehidupan kita hanya didasari dan ditopang oleh Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Artinya adalah dasar yang harus kita letakkan hanya kepada Yesus Kristus. Dan kita sama-sama tahu bahwa pondasi itu adalah hal terpenting ketika kita membangun segala sesuatu. Pondasi atau dasar yang kokoh itu akan menopang sesuatu yang besar di atas. Kekokohan bangunan ataupun kekokohan seperti pohon ini, dia tidak akan mungkin jadi pohon yang besar kalau akarnya tidak kuat, pondasinya tidak kuat. Jadi kalau pondasi ini kita cari di luar daripada Yesus Kristus, berarti kita membangun sesuatu dengan pondasi yang rapuh. Pada saat sesuatu kita bangun di atasnya, maka mudah sekali untuk dihancurkan. Oke, hal ketiga adalah yang Tuhan ingin ajarkan. Ia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Artinya adalah ketika kita menghadapi panas terik, yaitu kesulitan dalam hidup, tantangan, masalah kehidupan, maka kita tetap teguh. Tidak mengeluh, tidak mudah menyerah, karena kita selalu mengalami penyertaan dan perlindungan daripada Tuhan. Bukan berarti bahwa kalau kita udah tinggal dekat sama Tuhan, kita punya pondasi yang kuat sama Tuhan, berarti tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan. Bukan seperti itu. Tetapi yang membedakan kita adalah bagaimana reaksi kita pada saat panas terik itu datang. Kita akan diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi badai kehidupan tersebut, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan tersebut. Sehingga yang membedakan manusia adalah sebenarnya apakah ketika hal-hal tersebut datang, apakah ia tetap bisa berjalan terus, ataukah ia akan menyerah. Pada saat dia tidak memiliki fondasi yang kuat, dia tidak tinggal dekat dengan sumber kehidupan, maka pada saat badai itu datang, maka ia mudah menyerah. Di dalam Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab aku itu Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Pada saat kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan berkata, don't be afraid, I'm with you, I will help you. Saya akan menolong engkau. Berjalanlah bersama. Poin keempat, sekarang kita lanjutkan. Sorry, saya agak cepat ya, karena ada saya tambahkan kesaksian juga. Poin keempat adalah, ia seperti daun yang tetap hijau. Artinya, kehidupan kita akan mencerminkan hidup yang penuh kesejukan dan keteduhan, seperti fungsi daripada daunnya, yang hanya bisa kita dapatkan melalui cara hidup yang suci dan kudus. Sehingga
kehidupan kita benar-benar memuliakan Tuhan. Hidup suci dan kudus sebenarnya adalah buah dari yang kita akan terima pada saat kita sudah dekat dengan sumber kehidupan, berakar kuat kepadanya, menerima penyertaan perlindungan padanya. Itu akan menjadi sebenarnya tinggal akan memetik buah itu menjadi hidup suci dan kudus. Sehingga orang yang sudah dekat dengan Tuhan itu tidak akan menganggap hidup suci dan kudus itu tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan itu adalah pemberian dari rasa syukur kita yang kita terima daripada Allah. Ya. Demikian juga pada saat kita seperti daun yang hijau ini, dia akan rindang. Kita juga pada saat kita hidup suci dan kudus, kita akan menaungi orang-orang di sekitar kita. Kita akan memberikan keteduhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi buah itu juga bisa mereka rasakan. Orang yang tenang, orang yang teduh, memberikan keteduhan kepada orang. Orang yang memberikan semangat kepada orang ketika orang seperti itu adalah bagian dari proses yang Tuhan juga akan berikan kepada kita bila kita tinggal kepada Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perawat rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi pada saat kita menguduskan diri kita, hidup seturut dengan kehendak, maka hanya tinggal waktu sebenarnya Tuhan sampai untuk digunakan, untuk Tuhan berikan kepada kita, untuk maksud-maksud yang mulia, untuk sesuatu yang besar ke depan. Jadi pada saat kita telah tinggal dekat dengan sumber kehidupan, berakar kuat kepadanya, menerima penyertaan dan perlindungan, serta menjaga hidup suci dan kudus, maka kita Tuhan persiapkan untuk sesuatu hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan ke depan. Hal kelima adalah ia tidak akan khawatir di dalam tahun terik. Artinya kita selalu percaya akan janji Tuhan dan jaminan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersukacita, sebab kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sama seperti cerita Yusuf ya, yang Tuhan persiapkan untuk mengatasi musim kemarau panjang di Mesir dan Kanaan. Tetapi jalan yang dijalani oleh Yusuf bukanlah jalan yang mudah. Tetapi yang dilakukan Yusuf apa? Dia selalu percaya penuh kepada rancangan Tuhan. Dia selalu tinggal dekat dengan Tuhan. Dia selalu menyerahkan dirinya ke dalam pimpinan Tuhan. Sehingga Yusuf selalu menempatkan dirinya, Tuhan telah berikan ini, maka saya akan jalan seturut dengan rancangan Tuhan. Dan ia tidak pernah merasa khawatir di tahun-tahun kesulitan, di tahun-tahun kering. Karena ia percaya Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan ketika kita, anak-anaknya, tinggal dan berakar kuat kepadanya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Pada saat kita mengalami kondisi yang penuh ketidakpastian seperti kondisi seperti saat ini ya, pandemi yang tidak pernah berakhir, masih panjang, maka serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang akan memelihara kita. Bila Tuhan yang begitu berkuasa untuk menjaga burung pipit yang begitu kecil, ya, untuk bisa tetap hidup, bisa tetap memperoleh makan, baik pada masa panas maupun pada masa musim hujan, maka terlebih lagi Tuhan akan menjaga anak-anak, menjaga kita yang telah tinggal dekat dengannya. Oke, saya lanjut ke yang keenam. Yang keenam, poin yang keenam adalah ia tidak akan berhasil menghasilkan buah. Artinya kehidupan kita
menghasilkan buah karakter yang benar, yang penuh kasih, yang penuh damai sejahtera, yang selalu bersyukur, bersuka cita, sehingga kita akan menjadi pribadi yang menghasilkan buah-buah baik di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, setelah kita melakukan tahapan-tahapan ini sebenarnya dari 1 sampai 5, maka tahapan ke-6 ini adalah sebenarnya hasil, di mana kita akan mendapatkan buah-buah indah, buah-buah yang manis. Seperti contoh, kalau misalkan pohon ini adalah pohon buah, pada saat kita lihat dia sudah tinggal dekat dengan air, akarnya begitu kuat, pohonnya begitu kekar, daunnya begitu banyak. Kalau ini adalah pohon buah, maka buahnya pasti akan banyak. Buahnya pasti akan manis. Dan itu juga yang akan terjadi di dalam diri kita. Dikatakan di dalam Matius 12 ayat 33, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buah. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buah. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ketika kita telah melakukan 1 sampai 5, maka yang ke-6 ini akan terlihat di dalam diri kita. Dan kita bisa lihat buah yang kita hasilkan, apakah buah yang baik atau buah yang kurang baik. Pada saat buah yang kurang baik, maka coba kita lihat lagi langkah 1 sampai ke 6. Di manakah yang ada langkah yang kurang tepat di kita jalan. Ini semua 1 sampai 6 adalah rahasia besar yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Tuhan mengatakan, Frans, bila kamu ingin diberkati, menghasilkan buah-buah yang baik dan indah, lakukan tahapan yang saya berikan 1 sampai ke 5 dan ke 6. Dan tahapan ini akan membawa kita kepada berkat-berkat yang melimpah. Oke, saya akan memberikan kesaksian pada saudara-saudari mengenai apa harapan yang terjadi dalam diri saya. Jadi selepas saya kuliah, saya itu memiliki harapan yang begitu besar untuk bisa menjadi orang sukses di dalam tempo waktu secepat-cepatnya. Harapan besar ini memacu saya untuk melakukan yang terbaik ketika saya diberikan penugasan-penugasan oleh atasan-atasan saya. Namun tanpa saya sadari, saya tumbuh menjadi seseorang yang sangat egois dan sangat sombong. Saya menganggap diri sayalah yang menjadi penentu atas setiap keberhasilan saya. Saya bukanlah orang yang dekat dengan Tuhan pada saat saya lepas kuliah, saya belum dekat sama Tuhan. Jadi saya menganggap bahwa tangan saya inilah yang akan membuat saya berhasil. Kalau saya kerja keras, saya rajin, saya akan berhasil. Nah, sikap saya ini juga saya bawa dalam kehidupan keluarga saya. Di mana pada tahun awal-awal pernikahan kami, saya menciptakan neraka kecil bagi istri saya. Karena isinya apa? Isinya adalah tuntutan-tuntutan kepada istri saya agar ia menjadi sempurna seperti yang saya inginkan. Dan kalau dia tidak bisa sempurna, maka tidak jarang saya katakan kalimat bahwa saya akan meninggalkan kamu. Begitu sombongnya saya, begitu egoisnya saya waktu itu. Sehingga saya tidak sadar, saya berubah dari orang yang tadinya normal-normal menjadi seorang seperti yang tidak saya kenal lagi. Seorang yang jauh daripada Tuhan, yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan menempatkan harapan sepenuhnya di dalam tangannya sendiri. Situasi seperti ini saya jalani terus sampai suatu saat Tuhan mengajarkan saya mengenai harapan itu. Pada suatu pagi saya bangun, waktu saya mau bekerja, saya bangun, saya bersiap diri untuk berangkat bekerja. Pada saat saya lagi sisir, saya lihat di kaca, muka saya ada timbul jerawatan. Ya, sebagai seorang cowok, jerawatan itu biasa, tapi ada beberapa jerawat. Saya bilang, saya jarang jerawatan. Ketika saya lihat ada beberapa, kok aneh, datangnya kok rombongan. Ya, tapi sebagai cowok, saya nggak gitu pusing. Saya tetap pergi bekerja seperti biasa. Namun, ternyata jerawat tersebut itu biasanya kalau jerawat kan ada,
2-3 hari terus ada keluar dia punya nanahnya ya, atau keluar matanya. Tapi jerawatan saya tidak keluar matanya tersebut. Bahkan jerawat saya itu membesar, melebar. Akhirnya sepertiga muka saya di sebelah kiri itu merah-merah. Merah-merah. Nah, saya lihat, wah kalau ini udah nggak biasa, udah nggak biasa. Kemudian saya, singkat cerita, saya pergi ke dokter kulit untuk menanyakan kondisi muka saya merah-merah sepertiga wajah. Dan dokter itu melakukan tes, beberapa tes. Mereka, dokter itu melakukan tes sensitivity dengan kapas, digeser-geser kapasnya di muka saya merah-merah. Dia bilang ada rasa, saya bilang nggak ada dok. Maaf. Kemudian dia ketuk dengan jari telunjuknya di leher saya, dia ketuk sekali. Pada saat dia ketuk itu, saya merasakan ada aliran listrik mengalir dari tempat dia ketuk ke atas kepala saya. Ser, 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 seperti itu. Terus dokter itu diam sejenak. Kemudian dokter itu itu dia bilang, saya panggil teman sejawat saya yang praktek di sana. Dia minta teman dia datang, kemudian dia lakukan tes yang sama teman. Dan setelah mereka berdiskusi, dikatakan bahwa mereka berkata kepada saya, Pak Frans, melalui diagnosa kami, Bapak kami indikasikan memiliki penyakit kusta. Saya bilang, apa dok? Ya, Bapak menderita penyakit kusta. Wah tuh, saya bilang dalam hati, ini dokter sembarangan. Apa ini dokter nggak tahu efek daripada ngomongannya itu terhadap psikologi saya? Saya bilang, ini nggak benar ini dokter. Mana mungkin saya sakit kusta? Dokter itu tanya kepada saya, Bapak, apakah Bapak pernah ke daerah kecil? Enggak, saya kerja di Jakarta. Apakah Bapak memiliki relatif yang memiliki penyakit kusta? Tidak ada dalam sejarah saya punya keluarga sakit kusta. Sekarang, kenapa saya bisa sakit kusta? Saya nggak dekat-dekat sama orang kusta. Saya nggak punya sejarah kusta. Tapi dokter, kenapa bisa mendiagnosa saya sakit kusta? Saya tinggalkan dokter itu dengan perasaan yang marah. Saya bilang, dokter ini nggak ngerti ya. Kalau kasih diagnosa seperti ini, itu efeknya ke kita tuh seperti apa? Kemudian saya tinggalkan, saya bilang, kali ini saya pulang, saya bilang, tapi merah saya makin besar. Saya katakan, kali ini saya nggak mau main-main, saya bilang. Saya akan mencari dokter yang terkenal, dokter kulit, spesialis kulit yang ternama. Dokter ini praktek di Jembatan 5. Mungkin beberapa dari sister di sini mengerti siapa dokter yang saya maksud. Dan pada saat saya pergi ke dokter itu, saya antri berjam-jam di dokter. Dokter itu memeriksa saya dengan cara yang sama. Dan kemudian dokter itu mengatakan kepada saya, dia katakan, Pak Frans, dari hasil dari analisa pemeriksaan saya, Bapak menderita penyakit kusta. Pada saat saya mendengar dokter itu mendiagnosa saya juga sakit kusta, 3 dokter, itu seperti saya kena petir di siang bolong. Saya bilang, bagaimana saya yang sehat-sehat begini dibilang saya penyakit kusta? Kemudian dokter itu melanjutkan, dia bilang, tolong minum obat ini saya berikan ini. Karena kalau Bapak tidak minum obat ini, maka Bapak berpotensi menularkan kepada orang-orang di sekitar Bapak. Tolong juga pisahkan barang-barang yang Bapak gunakan. Gelas, piring, sendok, handuk, bantal. Tolong pisahkan semuanya. Jangan digunakan berbarengan dengan keluarga. Dan obat yang diberikan adalah obat yang sangat keras. Pada saat saya meminum obat itu, maka air seni saya akan berwarna merah, bukan lagi kuning ya.
tapi warnanya merah selama 6 jam. Walaupun saya minumnya banyak. Pada saat saya begitu dibilang sakit kusta, saya bilang, saya harus menjalani hidup sekarang seperti apa? Saya tulang punggung keluarga. Saya harus bekerja. Kalau saya nggak bekerja, keluarga saya gimana? Ya kan? Istri saya wanita, anak saya yang masih berusia 3 tahun, itu perempuan. Anak saya yang kedua masih di dalam kandungan, dan juga perempuan. Saya sebagai ayah dan sebagai suami, walaupun saya begini jahatnya, begini cuma mikirin diri sendiri, saya nggak akan rela kalau melihat anak saya juga menderita sakit kusta karena ketempa dari bapak. Saya sampaikan kepada istri saya, mungkin ada baiknya saya keluar dari, saya menyewa satu rumah kecil di Tangerang. Saya tetap akan bekerja, saya tidak akan bisa menyampaikan bahwa saya sakit kusta kepada orang-orang di tempat kerja saya. Saya tetap akan bekerja seperti biasa. Dan saya akan obati sakit saya ini sampai saya sembuh, baru bisa saya kembali. Dan saya meminum obat-obatan yang diberikan terus. Saya minum nggak pernah apa. Tetapi selama 1 minggu, saya berusaha untuk meminum obat yang diberikan. Ternyata sakit saya bukan makin baik. Saya nggak skip 1 kali pun. Tapi sakit saya bukan makin baik. Merah-merah yang ada di pipi saya sebelah itu timbul menjadi daging tumbuh. Kurang lebih tebal 1 cm. Daging tumbuh ini bahkan tumbuh dari dalam hidung saya yang sebelah kiri. Sehingga lubang hidung saya sebelah kiri itu tidak ada lubang karena daging keluar dari dalam hidung saya. Mulut saya sebelah kiri jatuh ke bawah karena ketarik oleh daging. Mata saya sebelah kiri ketutupan setengah oleh daging. Kurang lebih apa yang saya hadapi seperti ini. Apa yang saya alami kurang lebih mirip seperti ini. Tapi penjalaran saya lebih besar karena menutupi mata, hidung, dan mulut. Nah, pada saat saya mengalami kondisi yang nggak normal, keluarga mendesak saya untuk coba tanya lagi dokter, sehingga setiap 2-3 hari sekali saya pergi ke dokter spesialis macam-macam. Saya didiagnosa macam-macam. Setiap kali didiagnosa saya diberikan obat-obat yang berat-berat. Saya minum obat-obatan itu semua. Dan memasuki minggu ketiga, saya mulai mengalami kesulitan untuk menelan makan. Dan ternyata tidak lama setelah saya mengalami kesulitan menelan makan, itu timbul pembengkakan di leher saya seperti orang sakit korban. Dan bukan hanya terjadi di leher saya, juga terjadi di persendian saya yang lain. Sehingga melihat kondisi yang ada, ini jadi lama-lama saya jadi monster. Saya jadi monster. Saya pergi bekerja dengan cara saya menutupi pakai kain kasar. Bekak itu saya tutupi dengan kain kasar karena kalau saya pergi begini, orang pasti akan melihat dan tidak mengizinkan saya lagi untuk bekerja. Saya menutupi, kemudian karena mulut saya jatuh ke bawah dari lubang hidung saya juga terlihat, saya tutupi dengan selampai terus. Pada saat saya bekerja di mana saya harus menggunakan 2 tangan, saya minta tempat di pojok, orang yang tidak ada yang terlihat untuk saya bisa bekerja. Dan hal itu terjadi terus dalam diri saya. Tadinya saya orang yang begitu sombong. Tadi orang yang begitu hanya memperdulikan diri saya. Sekarang saya melihat mata orang pun saya tidak bisa. Setiap kali lihat orang saya tunduk. Semua harapan yang tadinya begitu tinggi yang saya tempatkan di dalam diri saya sirna. Dan pada minggu keempat saya pergi ke dokter spesialis kanker dan saya didiagnosa menderita sakit kanker kulit ganas.
pada saat dokter tersebut mendiagnosa saya sangat kanker kulit ganas. Dalam pikiran saya, waktu saya tidak berapa lama lagi. Mungkin tinggal beberapa bulan. Bagaimana keluarga saya? Bagaimana mereka bisa hidup tanpa saya sebagai tulang punggung keluarga? Dan ketika setiap kali saya pergi ke dokter, saya menyampaikan hasil itu kepada istri saya, kepada orang tua saya, maka istri saya akan memalingkan muka, menangis. Pada malam hari itu, pada saat saya didiagnosa dan dirasakan kanker kulit ganas tersebut, kami tidak bisa tidur. Yang bisa tidur hanyalah anak saya yang pertama, masih berumur 3 tahun. Dia tidak tahu apa yang terjadi kepada ayah. Pada saat itu saya melihat dia bisa tidur, saya elus-elus kepala. Saya berkata, Tuhan, terima kasih. Kau berikan anak yang begitu baik. Kau berikan anak yang begitu cantik pada kami. Dan saya berdoa, Tuhan, semoga Engkau jaga anak saya. Kau pelihara dia, Tuhan. Agar ia dapat tumbuh menjadi permaisuri, seperti arti daripada nama yang kami berikan kepada. Dan kalau Engkau izinkan, Tuhan, kiranya saya boleh membesarkan dia dengan tangan saya. Namun bila Engkau berkehendak lain, Kau jaga anak saya dan istri saya. Pada malam hari, ada satu ayat dari Ayub yang menemani saya pada malam. Dari Ayub 2 ayat 10. Dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Saat itu, saya dan istri saya menyerahkan sepenuh-penuh ke dalam tangan Tuhan. Terjadilah seturut dengan kehendak, karena rencanamu terindah untuk kami. Ternyata doa kami pada malam hari, dan kami selalu berseru-seru kepada Tuhan. Kata, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Sampai kami kelelahan. Namun ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan kami jatuh tergeletak seperti itu. Ia mendengar setiap seru dan doa yang kami panjat. Ia mempertemukan saya waktu itu yang beragama Kristen dan istri saya yang beragama Buddha dengan pelayan-pelayan yang beragama Katolik. Dan melalui perantaraan doa dari hamba-hamba yang dipilih, maka Tuhan berkenan bekerja kepada saya. Di dalam diri saya yang tadinya mungkin waktunya tinggal beberapa bulan, tiba-tiba Tuhan stop semua pembengkakan yang ada di muka saya, di tubuh saya. Dan kemudian Tuhan pulihkan, walaupun perlahan-perlahan Tuhan pulihkan itu satu persatu. Sedikit demi sedikit, bertahun-tahun. Dan saat ini, sudah 14 tahun berlalu. Tuhan masih menjaga saya. Tuhan masih memberikan saya kesempatan untuk bisa bersaksi di hadapan saudara-saudara. Semuanya itu adalah karena kasih dan karunia Tuhan semata. Nah, mungkin saudara-saudari tidak akan pernah menduga bahwa orang yang saat ini berbicara dengan saudara-saudara adalah orang yang sakit kusta. Semua proses ini mengajarkan saya akan arti daripada harapan yang sejati. Dan mulai dari titik itu, saya serahkan seluruh diri saya, sepenuh-sepenuhnya, untuk berjalan seturut dengan kehendak Tuhan.
Dan saya menaruh harapan saya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya mau tinggal dekat sumber air. Saya mau berakar kuat kepada. Saya ingin Tuhan memberikan saya buah-buah yang baik. Dan saat ini, saya juga ingin mengajak saudara-saudari semua untuk jangan sampai mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Menaruh harapan kepada manusia, kepada diri sendiri, kepada orang, kepada atasan, kepada dokter, dan sebagainya. Harus kita lakukan adalah menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Kiranya firman kesaksian yang saya berikan kepada saudara-saudari pada malam ini bisa menguatkan bagi yang sedang juga mengalami kesulitan. Dan semoga juga memberkati bagi saudara-saudari. Terima kasih. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bro Henry. Terima kasih untuk firman dan kesaksiannya, Bro Albert Siman. Sungguh menguatkan dan memberkati kita semua yang hadir di sini maupun yang menonton melalui YouTube, baik sekarang maupun nanti. Pasti saya yakin dan percaya melalui kesaksian dari Bro Albert Siman, Tuhan boleh pakai streaming YouTube ketika banyak orang boleh melihat kembali cuplikan kesaksian dari Bro Siman, bagaimana cara Tuhan memulihkan sungguh dengan caranya yang ajaib. Ada firman Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Semoga firman ini dan kesaksian dari Bro Siman boleh menjadi kekuatan bagi hidup kita. Mari saat ini kita ingin tetap dalam suasana doa. Kita ingin serahkan segala apapun kekhawatiran kita, apapun yang kita ingin doakan malam hari ini. Kita yakin dan percaya dengan iman yang sama, dengan cara Tuhan yang sama memulihkan Bro Siman. Tuhan Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia dengan caranya yang ajaib pasti akan menolong kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon urapannya boleh hadir pada malam hari ini. Karena bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan kekuatan manusia kami berpegang, tapi kekuatan-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami undang tim doa untuk berdoa bagi wujud-wujud doa pada malam hari ini. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi permohonan kesehatan untuk Ibu Erna Damanik, Bapak Li, dan Jolin. Ya Bapa yang penuh kasih, berilah kesehatan, kesembuhan bagi Ibu Erna Damanik, Bapak Willy, dan Jolin, agar Engkau memberikan kesembuhan, mujizat-Mu. Semoga dan memberikan kekuatan dan harapan baru bagi mereka yang saat ini sakit dan selalu berharap penuh akan kasih-Mu, kesembuhan, dan selalu bersemangat dan bersyukur pada saat yang mereka alami di saat sakit ini. Ya Bapa, kami juga mohon kesembuhan dari paparan virus COVID untuk Mbak Tessa, Alna, Ibu Yen, Pak Made, Ibu Regina, Riki, Bapak Joce dan keluarga, Bapak Stefanus di Bali. Berilah ya Bapa semangat dalam masa isolasi mereka di rumah. Semoga mereka selalu Kau beri semangat, Kau beri kekuatan, keyakinan, sehingga saat ini apa yang mereka rasakan, mereka selalu percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan akan memberikan kesembuhan di saat apa yang mereka rasakan. Tuhan, bila kesembuhan, terkhusus akan sakit yang telah mereka alami saat ini, kami percaya melalui peristiwa ini, kami semakin penuh harapan kepadamu, khususnya akan pandemi yang masih ada dalam sekitar kami. Kami serahkan saudara-saudari kami yang saat ini terpapar COVID-19 agar tetap semangat, Kau pulihkan dengan semangat yang ada dalam diri mereka, dan doa-doa yang kami persembahkan kepadamu sehingga memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka kembali pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga mohon pemulihan kesehatan untuk Ibu Septi, Bapak Andreas Roni. Ya Bapak, semoga di saat ini dalam pemulihan Ibu Septi dan Bapak Andreas, selalu Kau beri semangat, kekuatan, dan juga
perawatan yang terbaik, sehingga mereka segera pulih dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, karena kasih-Mu selalu ada dan selalu menjamah mereka melalui keluarga yang memperhatikan, semangat yang diberikan keluarga, sehingga mereka dipulihkan secara sempurna dan kembali sehat dan bisa melayani dalam keluarga mereka kembali. Bapa, kami juga mohon kelancaran dalam program bayi tabung dari Pak Sutri. Semoga Engkau memberikan kelancaran dalam segala usaha Pak Sutri ini, sehingga apa yang mereka programkan, mereka segera mendapatkan momongan dan mendapatkan kebahagiaan baru dalam keluarga mereka. Terima kasih Tuhan atas segala jalan, segala apa yang mereka usahakan. Semoga Engkau selalu menyertai dan pengharapan yang sungguh kepadamu, berikan mereka yang terbaik dalam keluarga mereka. Juga mohon perlindungan, kesehatan untuk keluarga Ibu Angela di Jakarta. Ya Bapa, kami yakin Engkau selalu melindungi keluarga Ibu Angela di Jakarta. Semoga Engkau memberikan kesembuhan, kekuatan, kepulihan, dan jamahan yang begitu ajaib bagi keluarga Ibu Angela, sehingga kembali sehat, kembali pulih, sesuai harapan keluarga Ibu Angela, sehingga bisa berkumpul dan sehat seperti sedia kala. Terima kasih Bapa atas segala peristiwa-peristiwa yang kami alami. Kami serahkan semua itu, permohonan kami, segala apa yang kami alami, segala penderitaan kami, dengan sepenuhnya berharap kepadamu, karena kami ini manusia lemah, dan hanya berharap kepadamu, Engkau memberikan kelegaan, kekuatan, kesembuhan, dan kepulihan bagi hidup kami. Kami serahkan semua doa permohonan kami ini kepadamu, di dalam Yesus Kristus, Putramu, Tuhan, dan pengantara kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian kami, naikkan pujian, mujizat terjadi. Termelir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh keajaiban terjadi. Ya, malam hari ini kita ingin memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Silahkan untuk memberikan persembahan kasih bagi nomor rekening yang sudah tertera di akun atas. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh keajaiban terjadi. Ya, mari kita dengarkan beberapa pengumuman. Persekutuan doa yang akan datang pada hari Rabu 2 Maret tidak akan ada persekutuan doa, karena kita akan memperingati
hari Rabu Abu. Jadi umat semua diharapkan untuk mengikuti misa online atau misa offline dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian persekutuan doa akan kami adakan kembali pada hari Rabu tanggal 9 Maret dengan dengan tema Pandai Berkomunikasi. Firman akan dibawakan oleh Jenny Tan. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Bro Albert Siman atas firman yang diberitakan di PDKK Elsa Online Cikarang pada malam hari ini. Semoga Bro Albert Siman semakin diperkuat imannya, diberikan berkat-berkat yang melimpah oleh Tuhan, dan selalu mendapatkan limpahan damai sejahtera buat Bro Siman dan keluarga, dan semakin setia dalam melayani Tuhan. Amin. Kemudian kita sebelum masuk pada doa penutup, kita akan foto bersama. Ya, silakan di open kameranya, diberikan gaya yang terbaik, gaya yang paling kece semua. Kita akan foto bersama. Ya, silakan. Belum di open semua, masih ada yang off kameranya. Kita berikan waktu. Oke teman-teman, kita mau foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita tutup pada malam hari ini, persekutuan doa pada malam hari ini. Kita tundukkan kepala. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam persekutuan doa malam hari ini. Sungguh kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu, untuk kasih-Mu yang boleh melawat kami pribadi lepas pribadi, melalui firman, melalui pujian dan penyembahan yang boleh kami alami malam ini Tuhan. Biarkan Tuhan kami boleh pulang dengan sukacita yang penuh, yang boleh kami akan bagikan kepada keluarga kami, orang-orang yang kami temui, orang-orang yang kami kasihi Tuhan, dalam setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, dalam setiap pergumulan kami ingin menjadikan Engkau satu-satunya harapan, satu-satunya kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan boleh menguatkan iman kami malam hari ini. Biarkan kami boleh terus menjadi perpanjangan tangan-Mu. Kami boleh memiliki kasih untuk kami bagikan pada teman-teman, keluarga kami Tuhan. Berkati setiap perjalanan pulang kami Tuhan, istirahat kami, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik. Lindungi setiap kesehatan kami hari demi hari, sehingga kami boleh tetap sehat, semangat, dan penuh sukacita, karena Engkau Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali pada PD 2 minggu yang akan datang. Jangan lupa untuk kembali ya, stay tune di YouTube PDKK Elsa Cikarang atau join langsung di Zoom. Mari kita semua bersorak-sorai bagi Dia, Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa. Amin. Mari open semua, kita berjoget bersama, saling menyapa satu sama lain dengan penuh sukacita. Hei, ya, hey. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap kami. Terima kasih Pak Danang. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Sama-sama kita katakan yuk. 1, 2, 3, 4. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi
keajaiban terjadi. Mau sekali lagi kita bersorak-sorai? Haleluya! Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh oe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oe oh oh oe oh oh, keajaiban terjadi. Sampai jumpa kembali 2 minggu lagi ya. Jangan lupa kita bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, bagi teman-teman yang ingin saling bertegur sapa, dipersilahkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Sampai jumpa 2 minggu lagi, Rabu depan. Sampai jumpa. Made lagi soma atau Pak Made? Isolasi tadi. Semoga cepat sehat Pak Made. Semangat. Izin lift ya teman-teman ya.